Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kamal. Saya mahasiswa kelas karyawan kelompok B, NIM 34022100365. Pertama-tama saya mohon maaf Pak, karena saya terlambat mengirimkan tugas ini, yang UTS ini, karena saya baru pulang kerja jam 3:15, baru sampai rumah. Langsung saya mengerjakan soal UTS, itu juga dapat di-share dari teman, soalnya saya belum tidak buka di gelisnya. Jadi mohon maaf bila saya terlambat mengerjakan soal UTS-nya, dan saya langsung kerjakan soalnya yang 2 nomor, Pak. Yang bagian 1, membuat informasi dalam bentuk infografis menggunakan Canva, sudah saya kerjakan secepat yang saya bisa. Yang kedua, membuat grafik lingkaran dan grafik bagan tentang info pertumbuhan UMKM sesimpel mungkin, Pak, menggunakan Microsoft Word. Sekali lagi saya mohon maaf, semoga Bapak berkenan menerima hasil ujian ini. Saya tidak niron atau bekerja sama bertanya kepada teman, saya berusaha semaksimal mungkin, tapi mohon maaf saya terlambat mengumpulkannya, Pak. Mohon maaf sekali. Baiklah, teman-teman sekalian, ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana saya mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Pertama-tama, buka dulu di Launchpad aplikasi Canva. Oh ya, jangan lupa si internetnya harus tersambung. Saya menggunakan tethering handphone. Jadi gambarnya rantai, bukan lambang garis 3-3. Di sini sudah disediakan template-template dari Canva. Canva itu bagus sekali. Saya coba yang infografis. Infografis akan muncul, ini yang saya gunakan. Nah, saya menggunakan ini, boleh pilih di sini template-nya. Saya cari yang paling sederhana. Tambahkan sebagai halaman baru. Perbesar biar kelihatan. Ganti judulnya. Ganti judulnya misalkan dengan UMKM, data UMKM. Misalkan Kecamatan Leuwikeris, misalkan. Itu cara mengganti judul. Kemudian kita harusnya ada data resminya, tapi karena ini hanya sebagai tata cara aja, ulangan aja. Yang penting tahu caranya. Jadi kita misalkan nama UMKM-nya, misalkan jenisnya peternak ikan, misalkan peternak ikan. Tidak cukup, kita geser ke sini. Nah, untuk gambarnya kita bisa ganti, tinggal delete aja. Nah, di sini kita cari di Safari peternak ikan. Misalkan mau gambarnya yang ini, yang peternaknya ada, ikan-ikannya juga ada. Yang lebih menarik ya. Kemudian tinggal simpan gambar sebagai simpan, kembali lagi ke Canva, cari filenya disimpan di mana, ikan ternak. Nah ini, tinggal di drag ke Canva-nya, cari, ini lagi loading, lagi upload ke Canva. Kalau sudah tersedia tinggal klik, nanti akan klik di sini, otomatis pindah ke sini gambarnya. Klik, nah ini, tapi dia muncul di tengah-tengah. Kita tinggal sesuaikan ingin diletakkan di sebelah mana. Nah, setelah cocok ukurannya, kita simpan di sini. Simpan di sini, kemudian datanya kita masukkan. Misalkan terdapat 20 peternak ikan di Kecamatan Leuwikeris.
Yang 5 diantaranya beternak ikan hias, serta sisanya beternak ikan konsumsi. Nah, misalkan begitu. Kemudian yang kedua juga sama, judulnya ganti, misalkan pabrik makanan, misalkan usaha makanan. Ini kan nggak muat ya, jadi 2 baris, kita tarik aja ini kolomnya. Dari kolomnya, usaha makanan, logonya diganti, nanti kita googling lagi. Sekiranya logonya yang cocok lah. Cari di sini, akan usaha makanan. Nah, ini Burayot ya. Burayot. Simpan gambar sebagai Burayot. Simpan, balik lagi ke Canva, kita cari Burayot, drag ke Canva, proses upload, ini ada tandanya sebelah kiri, sudah selesai, tinggal klik lagi. Nah, sudah masuk di sini, kecilkan, geser, selesai. Misalkan di sini, double klik, masukkan datanya. Terdapat 50 orang ini semua salah. Terdapat 50 orang menekuni usaha Burayot yang merupakan makanan khas Garut dengan total mempekerjakan 150 orang karyawan yang tersebar di 8 desa dari 12 desa yang ada di Kecamatan Leuwi Keris. Nah, itu misalkan. Selanjutnya tinggal diganti aja ya yang lainnya. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa untuk menyimpannya. Untuk menyimpannya kita simpan di sini ada logo unduh. Ini sudah PDF. Langsung tekan unduh. Nanti ada muncul kotak dialog di sini bahwa file ini, nah ini lagi proses kan mengunduh, simpan di mana dengan nama apa. Sudah, tinggal simpan saja. Ini datanya, misalkan namanya jadi namanya infografis UMKM 1. Tinggal simpan. Data sudah tersimpan, kita cari di folder UMKM 1. Di mana tadi? Di dokumen kalau UMKM 1. Lupa saya di mana tadinya. Coba kita ulang. Kita cari di sini. Unduh. Proses mengunduh. Kita tulis UMKM infografis. Simpannya di unduh. UMKM infografis, simpan. Selesai. Kita cari filenya, diunduh,
UMKM infografis. Nah, dan ini datanya. Bisa dibuka. Nah, ini data. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara membuat infografis menggunakan Canva. Sekian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf terlambat. Bilang tutup hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang nomor 2, yaitu tentang bagaimana cara membuat grafik lingkaran dan grafik batang menggunakan Microsoft Word. Sama, ini soal nomor 2 yang harus saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama buka di Launchpad, klik Microsoft Word, nanti ada dokumen kosong, buat. Kemudian kita di toolbar atas ada cari sisipkan, atau dalam bahasa Inggris ada insert. Nah, kalau karena di laptop saya itu ada tulisnya sisipkan. Kita klik sisipkan, di sini cari ada bagan, klik bagan. Karena yang pertama itu bagan apa ya? Lingkaran. Oke, lingkaran dulu. Ini ada pilihannya, ada 2 dimensi, 3 dimensi, dan donat. Supaya lebih terlihat menarik, saya pakai yang donat. Ketika diklik, ini akan yang ini, salah satu yang ini diklik, ini akan menampilkan dialog box Excel secara otomatis. Kita coba ya, klik. Ini Excel-nya. Nah, keluar. Nah, ini. Tulisan kolom, kita tulis dengan nama UMKM. Nah, kemudian kolom penjualan kita ganti dengan pertumbuhan. Nah, misalkan nama UMKM-nya ngasal aja, misalkan UMKM olahan ikan, misalkan. Yang kolom kedua misalkan yang mau dibandingkannya itu ternak ikan. Yang ketiganya itu misalkan ternak burung. Yang keempatnya misalkan ternak sapi misalkan. Kemudian yang 1, 2, 3, 4, yang kelimanya karena soalnya harus 5, misalkan pabrik sale. Nah, ini pertumbuhannya berapa persen dalam tahun tersebut, tahun yang kita cari ya. Misalkan olahan ikan, pertumbuhannya itu persentase 10% misalkan. Yang ternak ikan misalkan 30% karena ternyata airnya di Ciamis bagus, misalnya kita tulis. Harusnya mah ya, untuk buat data ini mah harusnya data yang sudah tersedia dan akurat, tapi karena ini percobaan jadi datanya ngasal aja. Ternak burung misalkan 20%. Nah ya. 3, 4, 5, 6. Ini misal ternak sapi 15% misalkan. Yang pabrik sale misalkan 25%. Misalkan. Setelah itu kita tinggal close aja yang ini, yang Excel ini, close. Datanya akan berpindah secara diagram ke Word. Kita coba close. Nah, karena data bagan yang ada di bawah, sehingga kalau kita melihat bagian irisan-irisan ini, misalkan apa ini yang kuning, yang kekuning-kuningan, dicari apa? Oh, ternak sapi. Yang abu itu apa? Oh, ternak burung. Itu agak sulit juga. Nah, makanya kita akan menempatkan persentasenya di sini. Coba tambah bagan, label data. Nah, kita boleh menyimpannya di tengah, di akhir bagan, bagian dalam, bagian luar, paling atas. Contoh kita klik salah satu di tengah, persentasenya keluar. Atau kita di akhir bagian dalam aja, biar tampak lebih manis. Nah, jadi persentasenya kelihatan. Burung tuh, oh ternyata 20%. Olahan ikannya, oh ya, jadi terlihat lebih jelas dibanding ini kan, coba tidak ada. Nah, ini kan berapa persen sih pertumbuhan ternak sapi, nggak kelihatan kan?
Atau berapa persen pabrik salah nggak kelihatan. Beda lagi kalau dikasih label datanya. Nah, gitu. Kalau begini lebih jelas. Itu untuk kita perkecil supaya tidak memakan tempat. Oh ya, jangan lupa ininya, marginnya disesuaikan biar nggak terlalu makan tempat. Begini. Oke. Kemudian kita atur formatnya, letaknya supaya bisa mudah digeser-geser. Mana ya tadi? Format, yes. Coba saya dulu. Sini format. Nah, kita atur formatnya supaya mudah digeser-geser. Ini klik format, atur posisinya. Di sini aja, yang paling mudah. Ini bisa digeser-geser tuh. Mau di sini boleh, mau di sini boleh, di sini boleh. Setelah itu, kita akan membuat grafik yang satunya lagi, yaitu grafik batang. Sama, sisipkan, bagan, ini kolom ini ya, kita yang ini misal ini sama, nanti akan keluar ini ya. Kita ganti misalkan apa tadi teh, lupa lagi saya. Olahan ikan, burung, ternak sapi, pabrik sale ya. Persentasenya berapa? Lupa saya. Persentasenya 10%. Ternak ikan 30%. 30%. Kemudian ternak burungnya 20%. Ternak sapinya 15%. Kemudian pabrik salenya meningkat 20%. Sudah ya. Ini data ini delete saja. Tinggal di close, dan muncullah ini. Bagannya diganti aja dengan pertumbuhan UMKM. Kecil, supaya masuk di sini sampingnya. Sudah? Kemudian jangan lupa kita untuk menyeping. Namanya adalah grafik pertumbuhan UMKM misalkan. Simpan di dokumen. Simpan. Nah, kalau untuk menyimpan dengan formatnya ini Word. Kalau yang diminta PDF, tinggal klik PDF. Export. Sudah selesai. Kita cari di dokumen. Namanya tadi teh. Ini yang versi Word-nya dan ini versi PDF. Sudah. Demikian tugasnya selesai. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.